Telah tiba saatnya pelaksanaan debat terbuka calon Ketua Majelis Syuro Fokri 2005-2006, yaitu pada sesi pertama. Sebelum pelaksanaan debat terbuka dimulai, alangkah baiknya agar disampaikan visi dan misi dari masing-masing calon Ketua Majelis Syuro Fokri PTK. Peraturan dalam pelaksanaan penyampaian visi misi yaitu pelaksanaan penyampaian visi misi dilaksanakan dalam kurun waktu 2 menit yang berisikan visi, misi, dan mengapa memilih calon Ketua Majelis Syuro. Pada calon Ketua Majelis Syuro Gali Oktaviano dan Roida Elminur dapat mempersiapkan diri. Calon Ketua Masyur Gali Oktaviano dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada seluruh pengurus Pokri PTKI beserta calon ketua Majelis Syuro, calon ketua Senat. Izinkan saya untuk menyampaikan visi misi saya. Visi saya adalah untuk menjadikan Pokri PTKI organisasi yang profesional, adaptif, berintegritas tinggi, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual sebagai landasan. Kemudian yang kedua, mewujudkan lingkungan yang kolaboratif, inovatif, dan harmonis. Yang ketiga, pastinya memberikan dampak nyata bagi anggota dan masyarakat. Kemudian untuk misi saya membawa misi yang pertama memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan organisasi. Kemudian yang kedua, membuat sistem kerja yang terstruktur dalam bentuk SOP dan semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif di seluruh lini, mau itu dari Majelis Syuro sama Majelis Syuro Senat ataupun eksternal organisasi. Kemudian keempat adalah menghidupkan kembali kegiatan internal, mau itu kegiatan kerohanian ataupun kegiatan evaluasi bersama dan lain-lain. Alasan kenapa eh, orang lain harus memilih saya, karena saya komitmen, saya siap bertanggung jawab atas jabatan ini. Saya mungkin saya bukan yang terbaik, tetapi saya siap untuk mengemban tanggung jawab ini. Siap, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon Ketua Majelis Syuro Gali Oktaviano. Kemudian dapat dilanjutkan penyampaian visi dan misi oleh calon Ketua Majelis Syuro Roida Elminur. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Dewan Juri. Izinkan saya untuk membacakan visi misi saya. Yang pertama yaitu visi saya menjadi wadah pembinaan dan pengembangan mahasiswa Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan berkontribusi aktif dalam membangun peradaban kampus yang Islami dan inklusif. Serta misi saya ada 6. Yang pertama yaitu pembinaan keimanan dan ketakwaan, menyelenggarakan kajian Islam, mentoring untuk memperkuat iman dan ketakwaan mahasiswa Muslim. Kedua yaitu pengembangan intelektual Islami, mendorong mahasiswa untuk mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara integratif dan seimbang. Ketiga yaitu pembentukan karakter Islami, pembentukan karakter dan kepemimpinan, membina karakter mahasiswa yang berakhlak karimah dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang amanah. Keempat, yaitu penguatan ukhuwah Islamiyah, mengembangkan jaringan silaturahmi dan persaudaraan antar sesama Muslim di lingkungan kampus dan antar kampus. Yang kelima, yaitu dakwah dan gerakan sosial, melaksanakan kegiatan dakwah di lingkungan kampus dan program sosial sebagai mewujudkan kepedulian antar sesama. Yang keenam yaitu kontribusi untuk kampus dan masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan memberikan manfaat bagi lingkungan kampus dan masyarakat. Serta mengapa orang-orang harus memilih saya, eh, yaitu
kepemimpinan adalah amanah, bukan kekuasaan. Insya Allah saya akan menjadi pemimpin yang amanah dan jujur, serta bermusyawarah dalam 15 memutuskan detik terakhir. kegiatan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi dan misi dari calon ketua Majelis Syuro Roy Dail Nur. Sekarang akan kita mulai sesi debat terbuka calon ketua Majelis Syuro Fokri PTKI periode 2025-2026. Untuk pertanyaan akan disampaikan oleh host, kemudian dijawab oleh calon ketua Majelis Syuro Rida Imni Nur terlebih dahulu, kemudian akan ditanggapi oleh calon ketua Masyur Gali Octaviano. Kepada host, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, mohon izin apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Terdengar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai juri akan memberikan pertanyaan kepada calon ketua Majelis Syuro sama Roger. Baik, yang pertama, pertanyaan tentang Majelis Syuro. Nah, pertanyaannya adalah, karena ini Majelis Syuro berkaitan dengan legal yang ada dalam organisasi, bila peraturan yang mendesak masih belum dibuat, apa yang Anda lakukan sebagai Ketua Majelis Syuro? Pertanyaan akan dijawab dalam waktu 2 menit. Dipersilakan. Kepada calon ketua Majelis Syuro Roy Dail Nur dapat menjawab pertanyaan dari host. Mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Pertama, saya akan mengidentifikasi urgensi dan dampak dari belum adanya peraturan tersebut, apakah berpotensi menghambat jalannya organisasi, serta menimbulkan kekosongan hukum atau menimbulkan konflik kewenangan. Yang kedua, saya akan menginstruksikan Komisi Legislasi untuk segera menyusun rancangan peraturan darurat dengan batas waktu yang jelas serta berkoordinasi dengan Sekretaris Majelis Syuro untuk memastikan proses administrasi berjalan dengan cepat dan tertib. Ketiga, saya saya akan melakukan koordinasi intensif dengan Senat Fokri PTK, mengingat peraturan tersebut akan berdampak langsung pada jalannya organisasi secara keseluruhan. Prinsip koordinasi dan sinkronasi menjadi kunci agar regulasi yang lahir tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sekian dari saya. Terima kasih atas jawaban dari calon ketua Masyur Roy Dail Nur. Kemudian kepada calon ketua Masyur Gali Octaviano dapat menanggapi dari jawaban tersebut. Kepada calon ketua Masyur Gali Octaviano dipersilakan. Baik, mohon izin tentang peraturan yang mendesak belum juga dilegalkan. Apa yang akan saya lakukan? Saya mungkin agak kurang setuju dengan jawaban dari Mbak Ida. Kalau soal level, pastinya kita pasti memikirkan tentang urgensinya. Apakah eh, peraturan ini mendesak atau enggak? Kalau mendesak, eh, sebagai ketua seharusnya kita harus bisa langsung memikirkan bagaimana solusinya. Kita harus bisa
eh, mengambil tanggung jawab ini, harus bisa mengatasinya sendiri lah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita mengajak komisi legislasi, kemudian Untuk pastinya juga Polri, kurang 10 detik. Senat juga gitu. Intinya adalah harus bisa mengatasi sendiri. Waktu habis. Terima kasih atas tanggapan dari calon ketua Masyur Gali Oktaviano. Kemudian akan dilanjutkan kepada calon ketua Majelis Syuro Rida Im Nur untuk menanggapi tanggapan dari ketua Majelis Syuro Gali Oktaviano. Waktu dalam 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Gali untuk karena ini dalam bentuk organisasi ya, emang betul kita sebagai ketua harus bisa menghadapi sendiri. Tetapi untuk itu adanya organisasi ini kita adanya untuk kerjasama dan berkomunikasi bagaimana caranya mengatasi hal tersebut untuk secara musyawarah. Untuk urgensi itu mungkin belum tentu harus semuanya diatasi dan tingkat tingkat kedaruratannya atau tingkat untuk bisa mengatasi tersebut. Dikarenakan untuk yang karena pertanyaan sebelumnya yaitu untuk pertanyaan sebelumnya yaitu yang dibuat agar peraturannya bila ini mendesak. Jadi yang sebelum saya bilang juga Waktu habis. Terima kasih atas tanggapan dari calon ketua Masyur Rida Im Nur. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan kedua dari host. Kepada host, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kedua calon ketua Majelis Syuro atas debatnya. Mungkin luar biasa ya, apalagi ini kan pertama kali kita mengadakan debat online untuk calon ketua Majelis Syuro dan ketua Senat. Yang mungkin semoga sih bisa diteruskan di sesi pengurusan berikutnya. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan ke calon ketua Senat untuk sesi debatnya, dan untuk sesi debat Majelis Syuro saya nyatakan selesai. Dan untuk masing-masing calon dimulai dari Andika Aryansyah, dipersilakan untuk menyampaikan visi misinya. Kita beri waktu 2 menit. Terima kasih. Baik, masih sebenarnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Masih apakah sudah bisa dimulai? Dapat dimulai. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya adalah Andika Rensya Fauzan dari Politeknik Berdasar Negara. Di sini visi dan misi saya adalah mewujudkan Polri PTK sebagai wadah dakwah yang berwibawa, terukur, dan adaptif melalui penguatan sistem yang terintegrasi demi terciptanya sinergi ukhuwah Islamnya yang kokoh di seluruh perguruan tinggi kedinasan Indonesia. Untuk menjalankan visi tersebut, saya memiliki 4 misi utama. Yang pertama itu meningkatkan maruah organisasi melalui restrukturisasi administrasi yang sistematis dan pola koordinasi yang profesional guna membangun kepercayaan konstituen. Yang kedua, menjamin standarisasi kualitas dan keberlanjutan program kerja agar memberikan dampak nyata dan nilai tambah bagi seluruh anggota. Yang ketiga itu mendorong efisiensi serta inovasi dalam pemanfaatan daya organisasi agar setiap program tetap terlaksana secara efektif di tengah keterbatasan yang ada. Dan yang keempat, membangun pola komunikasi yang responsif dan terpadu antar delegasi untuk menyinkronkan gerakan dakwah di tengah padatnya agenda akademik masing-masing prodi kedinasan. Baik, mungkin cukup sekian visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon Ketua Senat Andika Ariansyah atas penyampaian visi dan misinya. Kemudian dapat dilanjutkan kepada calon Ketua Senat Azam Muzaffar. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Visi saya untuk menjadi Ketua Senat Kopri ini pertama yaitu mewujudkan organisasi rohani Islam yang berperan aktif berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi taruna serta seluruh elemen yang ada di Kopri PTK ini, khususnya dalam menjaga dan memperkuat dan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah sebagai landasan kebersamaan dan persaudaraan dalam pembinaan karakter Islamiyah. Dan untuk visi saya ini ditopang oleh misi-misi yaitu mempererat dan memperkokoh hubungan persaudaraan antar taruna atau peraja ataupun mahasiswa melalui pembinaan serta kegiatan rohani Islam yang terarah dan berkesinambungan. Kedua, koordinasi, memfasilitasi serta memonitor pelaksanaan kegiatan rohani Islam di berbagai PTK agar berjalan selaras dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Terakhir, mendorong terciptanya sinergi antara PTK dalam pengembangan program rohani Islam sebagai sarana peningkatan keimanan dan ketakwaan serta pedulian sosial. Mungkin untuk visi dan misi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon Ketua Senat Azam Muzaffar atas penyampaian visi dan misinya. Setelah ini akan dilanjutkan sesi debat terbuka. Calon Ketua Senat Pokri PTK periode 2025-2026. Untuk pertanyaan akan disampaikan oleh host. Kepada host, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ini saya ajukan kepada Pak Azam Rama Muzaffar. Pertanyaan pertama nanti akan dijawab oleh masing-masing. Jadi ini investasi pertanyaan sama seperti yang masih tadi. Jadi untuk jawaban disampaikan dalam waktu 2 menit, kemudian ditanggapi oleh calon lain 1 menit, dan ditanggapi oleh calon sebelumnya 1 menit. Baik, pertanyaan pertama, apabila dalam satu kegiatan perlombaan, karena Fokri ini kan terdapat perlombaan namanya Fokri Games, yang mana perguruan tinggi kedinasan tersebut merupakan PTK Anda sendiri yang memenangkan kejuaraan. Nah, tiba-tiba terdapat laporan dan terbukti bahwa PTK Anda sendiri melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Fokri Game tersebut, yang mana kecurangan tersebut dilakukan oleh pengurus Anda sendiri yang secara aktif dan kemudian dekat secara personal. Sebagai seorang ketua senat, apa tindakan yang akan Anda lakukan tersebut? Pertanyaan silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Terima kasih. Mohon izin menjawab sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika apabila terjadi suatu kecurangan pada saat contohnya lomba dari Fokri Games yang dilakukan oleh PTK saya sendiri dan kecurangan itu dilakukan oleh orang yang dekat oleh saya, maka yang pertama saya akan lakukan itu tetap untuk mengevaluasi dari struktur organisasinya. Dikarenakan mungkin kesalahan itu tidak selalu dari satu orang saja. Mungkin human error itu bisa jadi dari berbagai pertimbangan, apakah mereka yang gengsi ataupun ada pertimbangan hal yang lain. Sehingga kita perlu tahu dulu di mana titik letak masalahnya. Mengapa hal kecurangan itu bisa terjadi. Setelah itu, setelah kita mengetahui, maka kita baru bisa menentukan bagaimana tindakan yang harus kita lakukan. Apakah itu termasuk yang perlu hanya perlu untuk tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki ataupun kita bisa langsung dengan tegas memberhentikan atau mengganti orang tersebut sebagai pengurus walaupun itu adalah seorang yang dekat dengan saya, tapi kita perlu tegas dalam suatu urusan di organisasi untuk keberlangsungan organisasi itu tetap berjalan dengan semestinya. Mungkin itu jawaban dari saya sih.
Terima kasih atas jawaban dari calon Ketua Senat Azam Muzaffar. Kemudian kepada calon Ketua Senat Andika Aryansyah dapat menanggapi jawaban dari calon Ketua Senat Azam Muzaffar dalam waktu 1 menit dan dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih atas tanggapannya dari calon Ketua Senat Azam. Jadi di sini untuk tanggapan saya, eh, bagaimana cara memastikan jika yang melakukan kecurangan tersebut benar-benar melakukan kecurangan, apa yang seharusnya menjadi validasi terlebih dahulu dilakukan terhadap tindakan tersebut. Jika seandainya memang benar-benar terbukti, maka baru bisa dilaksanakan konsekuensi. Apakah ada sidang khusus yang akan Anda lakukan atau tidak? Seharusnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Dapat ditanggapi dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sekarang untuk kita memvalidasi bahwa kecurangan itu benar-benar terjadi, yang pertama kita perlu tetap untuk mengevaluasi, kita perlu berkumpul, mungkin buat forum ataupun rapat rapat apa darurat dikarenakan terjadinya kecurangan ini, ada indikasi kecurangan, dan kita mengetahui dari awal bahwa yang terindikasi melakukan kecurangan itu adalah PTK kita sendiri. Untuk hal yang perlu dilakukan, tetap kita perlu melakukan suatu rapat yang dihadiri oleh berbagai setiap anggota dari Polri, yaitu perguruan tinggi kedinasan lainnya, agar eh, keputusan ini tidak hanya dari sepihak, dari pihak kita yang melakukan kecurangan, tapi atas pertimbangan dari rekan-rekan ataupun anggota-anggota Polri yang lainnya, sehingga keputusan ini sudah final dan sudah disetujui oleh yang lainnya. Waktu habis, terima kasih. Kemudian dapat ditanggapi oleh calon Ketua Senat Andika Aryansyah dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Afi. Dan memang untuk hal tersebut harus dilakukan validasi tersebut, dan dari jawabannya memang cukup, bagi saya sudah cukup karena sidang memang harus dilaksanakan dahulu, dan seperti sidang pada umumnya terdapat perwakilan dari PTK-PTK lain yang menghadiri sidang tersebut untuk menjamin keterbukaan atas kecurangan tersebut. Apakah memang benar kecurangan tersebut dilaksanakan atau itu hanya kesalahpahaman semata. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari calon Ketua Senat Andika Aryansyah. Untuk debat pada topik yang pertama sudah cukup, kemudian akan dilanjutkan pada topik yang kedua. Kepada host, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan saya tujukan kepada A. Andika Aryansyah. Pertanyaan, nah, tadi dalam penyampaian jawaban, tadi sempat Anda menyinggung tentang musyawarah. Nah, dari pertanyaan juri, kalau Anda menyatakan bahwa musyawarah adalah solusi konflik dalam suatu permasalahan, jika dalam satu peristiwa yang mana sudah dilakukan musyawarah oleh semua pengurus, tapi ternyata terdapat kebuntuan, apa tindakan Anda sebagai ketua senat dalam hal ini? Pertanyaan terjawab dalam waktu 2 menit, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jika terjadi setelah musyawarah masih terdapat perseteruan atau masih terdapat ketidaksatuan, maka langkah yang saya ambil adalah saya mengambil keputusan secara tegas dengan mempertimbangkan mana yang lebih baik di antara dua keburukan atau mana yang lebih buruk di antara dua kebaikan. Jadi, tanggung jawab keputusan tersebut saya ambil secara penuh sebagai Ketua Senat, dan
segala konsekuensi itu ditanggung oleh saya pribadi. Baik, terima kasih atas mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon ketua Senat Andika Aryansyah. Kepada calon ketua Senat Azam Muzaffar dapat menjawab, eh, memberi tanggapan dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Si waktunya eh, untuk menjawab dari anggapan yang sudah atau jawaban yang sudah diberikan oleh calon Andika, mengapa tidak dilakukan terlebih dahulu konsultasi ataupun eh, diskusi bersama dengan pembina dari Rohani Islam dari perguruan kedinasan masing-masing ataupun dengan pembina dari Rohis di PT di Fokri ini sendiri agar setidaknya ketika kita sudah musyawarah dengan rekan-rekan yang lain dan kita menemukan hal yang buntu, siapa tahu kita menemukan pencerahan dari setelah kita mendapatkan pencerahan dari pembina Fokri itu atau pembina Rohani Islam itu. Ini pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban dari calon ketua Senat Azam Muzaffar. Kemudian dapat ditanggapi oleh calon ketua Senat Andika Aryansyah dalam waktu 1 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk mengapa tidak dilakukan diskusi terlebih dahulu kepada pembina atau pembina Rohis di perguruan tinggi saya, karena Fokri ini sebuah organisasi di perguruan tinggi kedinasan jadi antar kedinasan. Jadi untuk musyawarah antar anggota Fokri sendiri sudah dilakukan, maka hal tersebut sudah sepatutnya diambil keputusan cepat sebagai ketua. Dan jika ada mungkin baik jika minta arahan akan, tapi hal tersebut tidak baik demi kepercayaan organisasi atau wibawa organisasi, karena hal tersebut menyangkut pautkan dengan pihak eksternal di luar organisasi. Jadi mengapa tidak lakukan diskusi dengan pembina Rohis atau pengasuh di perguruan tinggi masing-masing, karena hal tersebut merupakan pihak eksternal Pokri, dan saya ingin jika terdapat masalah pada organisasi kita, masalah tersebut tidak melebar ke orang-orang yang tidak berhak atau berkepentingan. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih atas tanggapan dan jawaban dari Ketua Senat Andika Aryansyah. Sesi debat Ketua Senat periode 2025-2026 oleh host telah selesai. Akan dilanjutkan pemberian pertanyaan oleh peserta dari Zoom yang akan dimulai kepada calon ketua Majelis Syuro, kemudian akan dilanjutkan kepada calon ketua Senat. Pertanyaan akan masih sama seperti yang disampaikan, teknisnya masih sama seperti yang akan disampaikan oleh host tadi. Kemudian untuk yang pertama adalah pertanyaan untuk calon ketua Majelis Syuro yang akan diawali untuk dijawab oleh calon ketua Masyur Galuh Oktaviano, kemudian calon ketua Masyur Roida M. Nur. Kepada peserta dapat memulai memberikan pertanyaan kepada calon Majelis Syuro. Kepada peserta dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Sama. Oke, sebelumnya mohon izin mengenalkan diri. Nama saya Alfian Baikar Alfawasatana. Saya dari Politeknik Pengayoman Indonesia, sama seperti Mas Erlangga Dhani dan Mas Viking sebagai moderator. Sebelumnya saya menjabat sebagai Sekretaris Senat Fokri di periode tahun 2024-2025 kemarin. Dan di sini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat
eh, krusial dan masih menjadi pertanyaan terutama bagi saya sendiri selama saya menjabat sebagai eh, sekretaris senat selama 1 tahun periode ini. Untuk di Masyur sendiri, seperti yang kita tahu bahwa memang Masyur adalah eh, sebuah lembaga yang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap eh, kegiatan atau apapun yang sudah direncanakan oleh kepengurusan senat. Namun bukan berarti pengawasan tersebut artinya Masyur ini tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dan seperti yang saya lihat kemarin dan seperti yang saya amati kemarin, saya lihat cenderung di Masyur sendiri itu jarang ada kegiatan. Dan kebanyakan untuk kegiatan-kegiatan sendiri itu hanya terpusat di kepengurusan senat. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada masing-masing calon ketua Masyur sendiri, apabila nantinya terpilih menjadi ketua Masyur, Fokri, periode tahun 2026 ini, eh, kira-kira apa rencana kegiatan ataupun mungkin program kerja yang sudah dicanangkan atau sudah direncanakan untuk kepengurusan Masyur 1 tahun ke depan ini. Jadi yang perlu saya highlight adalah agar kepengurusan Masyur ini juga kelihatan nih kinerjanya, nggak cuma dari kepengurusan senat saja. Terima kasih, mungkin bisa dijawab oleh masing-masing calon. Terima kasih atas pertanyaan dari peserta kepada calon ketua Masyur. Kepada calon ketua Masyur Gali Oktaviano dapat menjawab pertanyaan yang dimulai dalam waktu dari sekarang. Baik, Mas, izin terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan saya terpilih menjadi ketua Masyur, mungkin gebrakan-gebrakan baru yang akan saya adakan. Karena saya kan juga tergabung di Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Di situ saya gabung di legislatif juga. Di situ saya dapat ide lah untuk saya adopsi untuk di Majelis Syuro ini. Jadi itu kayak laporan evaluasi bulanan dalam bentuk formal, surat persuratan yang ada formatnya gitu. Nah, kalau misalkan saya terpilih menjadi ketua Majelis Syuro, tugas utamanya kan adalah pengawasannya. Maka harus ini adalah proker yang jadi apa ya? Jadi andalan lah. Proker andalannya adalah laporan evaluasi bulanan. Yang dimana itu nanti kita bedah bersama-sama keseluruhan Majelis Syuro di kegiatan evaluasi bulanan juga. Nanti tergantung sih. Kalau di Fokri ini kan kegiatannya mungkin aktifnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali nanti menyesuaikan aja. Nah, kemudian itu kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua itu kegiatan internal lah. Di kegiatan-kegiatan sebelumnya kan memang di Masyur ini saya ngerasa memang sepi gitu, nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, untuk kedepannya insya Allah ya akan diadakan di 1 tahun kepengurusan ini minimal lah, minimal ada 2 kali kita gathering sama-sama gitu, khusus Majelis Syuro aja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya pikirkan itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain eh, Untuk kurang 10 detik. adalah berkolaborasi dengan Senat. Contohnya kayak membuat konten bareng, konten Instagram bareng soal dakwah dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Waktu habis. Terima kasih atas tanggapan dari calon ketua Masyur Gali Oktaviano. Kemudian pertanyaan yang sama dapat dijawab oleh calon ketua Masyur Hidayat Nur dalam waktu 2 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Apabila saya nanti akan terpilih menjadi Ketua Majelis Syuro, saya akan menyiapkan arah program kerja yang konkret dan mungkin terukur. Pertama, saya akan mengan- Pertama, saya akan melakukan program monitoring berkala, yaitu seperti evaluasi rutin,
terhadap kinerja Senat yang mungkin hasilnya bisa disimpan tidak hanya secara internal, mungkin bisa dirangkum dalam bentuk laporan pengawasan terbuka. Ini tuh termasuk penting agar publik mengetahui bahwa Mansyur telah fungsinya. Yang kedua, mungkin saya akan melakukan komisi aspirasi, yaitu baik secara daring maupun luring, sebagai ruang resmi penyaluran aspirasi. Yang ketiga, mungkin saya akan melakukan komisi legislasi yang mendorong aktif penyusunan atau merevisi regulasi internal yang relevan dengan dinamika organisasi seperti pendomaan kegiatan, tata hubungan kerja antara Mansur dan Senat, serta standar evaluasi kerja. Yang keempat, mungkin saya akan memperkuat branding dan transparansi kinerja Mansur dan Senat melalui publikasi agenda, hasil pengawasan, serta pencapaian secara berkala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon ketua Masyur Hidayat Nur. Kepada calon ketua Masyur Galak Teviano dapat menanggapi dari jawaban dari calon ketua Majelis Syuro Hidayat Nur dalam waktu 1 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin. Di sini mungkin saya sedikit tidak mau menanggapi setuju, tidak setuju atau netral. Saya lumayan sedikit netral dengan tanggapan dari Mbak Ida, karena memang di Masyur ini diperlukan aspirasi, ya. Dengan adanya aspirasi itu, eh, aspirasi dari internal, dari keseluruhan pengurus Fokri PTK dan eksternal, kita harus merangkul lah, harus merangkul dari kabit-kabit Rohis, ketua bidang Rohis dari berbagai perguruan tinggi kedinasan untuk bisa kita sama-sama mengembangkan Fokri PTK ini. Dengan adanya aspirasi ini, itu bisa eh, kita ambil ide-idenya, aspirasi itu bisa kita kembangkan jadi sebuah program kerja baru. Nah, kemudian dari eh, kalau menurut saya ya, Majelis Syuro itu lebih fokus ke pengawasan. Waktu, Jadi itu yang diprioritaskan. waktu telah habis. Terima kasih atas tanggapan dari Ketua Masyur, calon Ketua Masyur Galuk Teviano. Kemudian calon Ketua Masyur Hidayat Nur dapat menanggapi jawaban dari calon Ketua Masyur Galuk Teviano dalam waktu 1 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Galih. Saya juga sepakat bahwa aspirasi dan elemen penting memang perlu dirangkul, baik dari secara internal maupun eksternal pada Fokri tersebut. Justru disitulah posisi Majelis Syuro menjadi strategis bukan untuk menggantikan peran Senat, tetapi menjadi penghubung antar aspirasi dan pengawasan. Saya juga sependapat bahwa fokus utama Majelis Syuro pada pengawasan, namun pengawasan yang efektif bukan hanya berperan reaktif, melainkan juga preventif dan solutif. Artinya, Mansur tidak hanya mengawasi apa yang sudah berjalan, tetapi juga memberikan masukan sejak tahap perencanaan agar program ke depan lebih lebih matang dan berdampak. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon Ketua Masyur Hidayat Nur. Kemudian kepada calon Ketua Masyur Galuk Teviano dapat menanggapi dalam waktu 1 menit yang dimulai dari sekarang. Mohon izin menanggapi Mbak Ida. Uh, untuk keseluruhan uh, sudah cukup ya kalau menurut saya. Dari Masyur ini, itu pengawasannya memang harus diperjelas. Pengawasannya itu dalam bentuk gimana, konsepnya kayak gimana, strukturnya kayak gimana. Nah, ini harus kita diskusikan sama-sama keseluruhan Masyur. Karena kan kita pengawasan di sini nggak sendiri, semuanya keseluruhan ya. Jadi eh, harus disesuaikan juga sama anggota-anggotanya. Kemudian soal mungkin cukup sih Mas, udah gitu aja. Intinya adalah soal sistem.
nanti kita buat sistemnya seperti apa, pokoknya yang jelas. Tidak semata-mata oh pengawasan gini datang kegiatan ini tanpa ada laporan yang jelas. Waktu habis. Terima kasih atas tanggapan dari calon Ketua Majelis Syuro Galih Oktaviano. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan dari calon Ketua Majelis Syuro. Kemudian sesi selanjutnya akan dilanjutkan kepada sesi pertanyaan kepada calon Ketua Senat periode 2025-2026. Kepada peserta dapat memberikan pertanyaan kepada calon Ketua Senat periode 2025-2026. Kepada peserta dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap terdengar. Waalaikumsalam. Dengar. Baik, untuk kali ini tidak usah perkenalan lagi. Langsung saja untuk pertanyaan bagi calon Ketua Senat Pokri TK periode 2026 untuk Akhi Andika dan Akhi Azam. Pertanyaan dari saya mungkin mewakili juga eh, aspirasi dan suara dari teman-teman Pokri di kepengurusan saya tahun ini. Itu seperti yang kita tahu sendiri bahwa Pokri adalah forum kerjasama rohani Islam perguruan tinggi kedinasan, yang dimana memang sudah seharusnya kita menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar PTK-PTK, terutama PTK yang menjadi anggota Pokri itu sendiri. Nah, tapi mungkin ketika kita lihat beberapa tahun ke belakang, organisasi Pokri ini cenderung eh, berjalan sendiri. Dalam artian kita lebih mengutamakan untuk eh, merencanakan kegiatan atau melaksanakan sebuah kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya daripada kita menguatkan ikatan silaturahmi atau persaudaraan antar PTK yang tergabung dalam Pokri PTK ini sendiri. Jadi pertanyaan saya ke depannya, eh, untuk masing-masing calon ketua senat Pokri PTK, apa mungkin langkah yang akan kalian ambil untuk memperkuat tali silaturahmi antar masing-masing PTK, terutama yang menjadi anggota Pokri? Karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa tali silaturahmi ini sangat penting, dan uh, efek yang ditimbulkan dari terjaganya tali silaturahmi antar masing-masing PTK ini, kita jadi lebih mudah untuk uh, melaksanakan atau membuat kegiatan tertentu. Karena apa? Karena masing-masing PTK juga akan excited dengan apa yang sudah kita buat. Jadi mereka juga dari diri mereka sendiri itu ada keinginan untuk ikut serta dengan apa yang sudah kita rencanakan atau program kerja kita selama 1 tahun periode ini. Mungkin bisa dijawab untuk masing-masing ketua calon ketua senat Pokri periode 2026. Terima kasih atas pertanyaan dari peserta. Kepada calon Ketua Senat Azam Muzaffar dapat menjawab pertanyaan dari peserta dalam kurun waktu 2 menit yang dimulai dari sekarang. Adalah untuk menjaga tali silaturahmi dari berbagai perguruan tinggi kedinasan, terkhusus yang masuk ke dalam Mohon organisasi izin, Mas. Pokri. Suaranya kurang jelas suaranya. Apakah suara saya terdengar jelas sekarang? Terdengar? Oke. Bismillah. Sebelumnya, apabila kita ingin mempererat hubungan antara rohis-rohis di berbagai perguruan tinggi kedinasan, terkhususnya yang tergabung dalam anggota Pokri ini, yang pertama kita perlu membuat jalurnya, jalan bagaimana kita bisa mempermudah akses untuk silaturahmi ini. Dikarenakan jarak dan tempat yang tidak dekat ataupun tidak sama, maka kita perlu menggunakan teknologi online atau seperti di WhatsApp kita bisa membuat grup yang berisi full dari
anggota yang perguruan tinggi kedinasan yang masuk ke dalam Pokri. Lalu kita perlu cross check PTK mana sih yang tidak tergabung ataupun tidak aktif dan mengapa tidak aktif? Karena pengalaman dari senat sebelumnya di perguruan tinggi saya sendiri bahwa 2 periode ke belakang itu atau 1 periode ke belakang itu si senat rohisnya tidak aktif dalam Fokri sehingga tidak tahu menahu tentang informasi dari Fokri. Lalu untuk beberapa waktu ataupun direncanakan yang sebelumnya daring, maka perlu direncanakan juga untuk luringnya bertemu rapat langsung ataupun setidaknya ada perwakilan yang bisa hadir untuk saling bertemu dan bertegur sapa, bermusyawarah, berbincang tentang terkait masalah yang kita hadapi sama-sama di Fokri ini sehingga itu bisa menjadi jalan bagaimana kita bisa menguatkan tali silaturahmi di antara para anggota Fokri PTK ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas jawaban dari calon Ketua Senat Azam Muzaffar. Kemudian kepada calon Ketua Senat Andika Riansyah dapat menanggapi pertanyaan dari peserta dalam waktu 2 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, tanggapan saya untuk bagaimana tetap menjalin silaturahmi, untuk memperkuat bagaimana langkah yang diambil untuk memperkuat tali silaturahmi adalah dengan cara untuk yang pertama memanfaatkan sistem digitalisasi yang ada seperti melaksanakan Zoom meeting rutin setiap minggu atau setiap bulan untuk melaksanakan kajian singkat atau dakwah secara singkat seperti uh, sharing session secara singkat, dan untuk yang kedua untuk pertemuan secara luring jika memang tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan antar perguruan tinggi kedinasan yang terdaftar sebagai anggota Fokri ketika, maka jika hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka saya akan membuat klasterisasi untuk pertemuan secara luring. Misal pengelompokan antar wilayah yang berada di daerah Jawa Barat maupun ataupun di Jakarta ataupun Jabodetabek, sehingga pertemuan atau silaturahmi tetap bisa dilaksanakan walaupun berbeda klaster jika memang seluruh perguruan tinggi kedinasan tidak bisa ikut secara langsung. Hal ini agar bisa tetap terjadi silaturahmi, akan tapi dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga silaturahmi bisa dijalankan tanpa adanya beban, melainkan sebagai sebuah ajang memang untuk silaturahmi. Karena dengan kemudahan klasterisasi, silaturahmi bisa dilaksanakan dengan mudah antar perguruan tinggi sehingga bisa sharing dan bertukar pendapat terkait apa yang terjadi di rohani Islam di perguruan tinggi kedinasan masing-masing seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon Ketua Senat Andika Riansyah. Kemudian kepada calon Ketua Senat Azam Muzaffar dapat menanggapi tanggapan dari calon Ketua Senat Andika Riansyah dalam waktu 1 menit yang dimulai dari sekarang. Mohon izin menanggapi, mungkin untuk jawabannya memang sudah selaras karena tali silaturahmi ini perlu diberi jalan bagaimana kita bisa menghubungkannya. Tapi untuk tanggapan yang saya berikan jangan dilupakan apakah ada anggota ataupun dari Pokri, ke dinas PTK yang tergabung dalam Pokri, apakah ada yang tidak aktif ataupun tidak memberikan timbal seperti misalkan waktu lomba tidak ikut ataupun waktu Zoom tidak ikut. Jangan dilupakan mengapa itu tidak ada. Jangan lupa untuk meng-cross check alasan dia tidak ikut. Apakah karena memang tidak tahu info ataukah karena dianya yang ada human error di pribadinya masing-masing. Mungkin karena jawabannya sudah bagus, itu cukup tambahan dari saya. Terima kasih atas jawaban dari calon Ketua Senat Azam Muzaffar. Kepada calon Ketua Senat Andika Riansyah dapat menanggapi tanggapan tersebut dan waktu 1 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu saran yang diberikan oleh
calon utusan azan tuh sangat membantu dan hal tersebut pasti akan insya Allah akan diimplementasikan bersamaan dengan rencana sebelumnya. Jadi sebagai tambahan mungkin untuk hal tersebut akan ditambahkan, dikolaborasikan agar nanti silaturahmi tetap terlaksana secara maksimal dengan saran dari akhi azam tersebut. Terima kasih atas saran yang sangat membantu dan saran yang luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari calon ketua Senat Andika Aryansyah. Kepada host dapat memberikan tanggapan atas jawaban-jawaban dari calon ketua Senat maupun calon ketua Majelis Syuro yang telah disampaikan pada sesi yang telah dilaksanakan. Mungkin terdapat arahan atau tambahan sebelum sesi selanjutnya dimulai. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk sesi kali ini saya mewakili juga Ketua Majelis Syuro karena beliau juga sedang berhalangan. Karena saat ini Ketua Majelis Syuro ini sedang berada di Aceh untuk ikut membantu korban bencana yang ada di Aceh. Semoga yang ikut di sana diberikan keselamatan dan kelancaran sehingga Amin. nanti bisa bertemu kembali pada saat pelaksanaan musyawarah nasional pada tanggal 7 Februari di Politeknik Jasa Sela Bandung. Dan setelah saya lihat dari masing-masing calon itu luar biasa sekali jawabannya. Apalagi ini kan pertama kali ya untuk dalam sejarah Polri PTK berdiri hingga sekarang ini terdapat sesi debat. Karena jujur aja sebelumnya untuk sesi ini memang pemilihan ketua dan baik dari Majelis Syuro maupun Senat itu tidak ada namanya sesi debat. Jadi kami cuma dipilih secara aklamasi oleh ketua sebelumnya itu secara online melalui wawancara. Dan setelah itu sudah langsung kepilih gitu. Jadi tidak ada semacam kayak sesi debat secara terbuka dan diumumkan secara umum ke publik. Dan ini baru kepengurusan kali ini. Dan saya harap mungkin untuk kepengurusan selanjutnya bisa diteruskan apa yang baik dari kepengurusan kami sehingga Popri ini bisa lebih berkembang dan lebih bisa menunjukkan branding. Karena memang Popri kali ini kan terus terang kurang ya dibandingkan dengan organisasi yang lain. Seperti kalau kita lihat ada FMKI itu kan lebih brandingnya lebih bagus. Ya, saya harap mungkin untuk siapapun yang nanti yang terpilih bisa lah untuk lebih baik lagi mengembangkan organisasi Polri supaya Polri ini bisa dikenal luas oleh masyarakat seperti itu. Dan mungkin untuk selanjutnya saya harap untuk calon ketua Majelis Syuro dan ketua Senat nanti bisa mengikuti musyawarah nasional. Jadi akan dilaksanakan tanggal 7. Mungkin rondonya nanti akan kami share lebih lanjut ya ke masing-masing calon dan nanti dipersiapkan juga mulai sekarang terkait perizinan dan sebagainya agar nanti bisa mengikuti semuanya gitu. Dan nanti untuk pengumuman akan diumumkan pada saat pelaksanaan pelantikan. Sebenarnya ini supaya apa ya? Biar meramaikan lah. Dan nanti kami juga eh, mengadakan semacam apa renungan lah. Jadi misalkan masing-masing calon mau ikut nginep bersama kami persilakan nggak apa-apa tanggal 6 di Bandung. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas wejangan dan arahan dari host pada kesempatan hari ini. Sebelum menutup pada sesi debat terbuka ini, saya akan menanyakan satu pertanyaan yang ini berlaku kepada calon ketua Senat maupun calon ketua Majelis Syuro. Di sini saya bertanya selaku pengurus Senat periode 2024-2025. Sebelumnya tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Viking Rafiq dari Atlatnan. Saya berasal dari Politeknik Pengayom Indonesia, jurusan Keimigrasian sama dengan Akhir Langgadani dan juga Ralfian Faikar. Jabatan saya pada kepengurusan sebelumnya adalah sebagai koordinator bidang tarbiyah
yang membawahi bidang PR dan juga kaderisasi, yang memang ini berhubungan langsung dengan reorganisasi dan juga kaderisasi ke periode yang selanjutnya. Di sini saya akan menanyakan tidak jauh melenceng dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu mengenai masa depan berjalannya ke Fokri PTK. Jadi, seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan jalannya organisasi, baik itu Senat maupun Masyur, sebenarnya halangan utamanya itu hanya satu, yaitu iklim atau jalannya sistem ketarunaan atau kemahasiswaan dari masing-masing PTK yang memang berbeda-beda. Jadi seperti yang kita ketahui, mungkin seperti Poltek PIN sendiri ataupun misalkan seperti IPDN, Poltek SSN, dan juga kedinasan lainnya seperti yang kita ketahui seperti STIS, PKN STAN, itu kan memiliki sistem yang walaupun memang sama-sama sekolah kedinasan, tapi sistem kemahasiswaan atau ketarunannya itu memang berbeda. Dalam tanda kutip, untuk yang kedinasan seperti Poltek SSN, Poltek PIN, dan lain macamnya, jika dibandingkan dengan sekolah kedinasan seperti STIS dan PKN STAN itu, kulturnya memang jauh lebih strict. Nah, untuk keempat calon, baik calon ketua majelis syuro maupun calon ketua senat, langkah apa yang menurut kalian pribadi itu sangat mungkin untuk dilakukan dalam kondisi keterbatasan tersebut? Karena seperti yang kita ketahui di periode saat ini atau 2024-2025, sebenarnya yang membuat banyak hal terhambat adalah ketimpangan atau perbedaan yang mungkin cukup signifikan, mungkin dari jadwal akademik ataupun regulasi perizinan yang memang karena kita adalah organisasi eksternal, mungkin perizinan dari masing-masing PTK itu berbeda-beda. Ada yang strict, ada yang sedikit leluasa untuk memberikan perizinan. Ini saya tanyakan kepada keempat calon, bisa ditanggapi terlebih dahulu dari calon ketua Majelis Syuro, Rohila Ibnur, kemudian dilanjutkan nantinya setelah selesai dari calon ketua Majelis Syuro adalah dilanjutkan kepada calon ketua Senat Andika Aryansyah. Dapat dijawab pada masing-masing peserta menjawab dalam waktu 2 menit. Ini bebas menjawab seperti apa, tidak harus terlalu kaku ataupun bagaimana, karena ini sifatnya sedikit apa ya, curhatan ataupun juga masukan dari periode-periode kepengurusan sebelumnya. Terima kasih dan dapat dimulai dari sekarang untuk dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langkah yang penting dilakukan yang pertama yaitu menggunakan pendekatan yang adaptif atau kolaboratif. Eh, Juga memetakan karakter, eh, maaf, memetakan memetakan karakter yang regulasi antar PTK, juga menyesuaikan pola kerja dan program sesuai yang dilakukan masing-masing PTK atau sesuai kebijakan dalam PTK. Mungkin perlunya dilakukan koordinasi baik dari secara PTK atau secara personal dari pihak PTK dan organisasi eksternal yang tetap memiliki legitimasi. Mungkin dengan begitu perubahan sistem yang tidak menjadi penghambat, tapi justru menjadi strategi kerja yang realistis dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Kepada calon ketua Masyur Galak Octaviano dapat menanggapi
dalam kurun waktu 2 menit yang dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah yang akan dilakukan saya jikalau ada keterbatasan sistem mahasiswa dan ketaruhan di masing-masing PTK, itu eh, saya punya ide untuk di rapat awal itu diadakan pembahasan soal jadwal-jadwal apa ya, jadwal-jadwal penting kayak UAS, UTS dan segala macamnya. Kita adakan pertemuan itu di Senat, Masyur juga untuk memetakan jadwal masing-masing PTK. Minimal ada satu lah, satu orang eh, perwakilan dari PTK untuk menyampaikan jadwal-jadwal seperti UAS, UTS dan eh, seminar proposal dan segala macamnya. Nah, itu bisa dipetakan di kalender. Kemudian setelah itu bisa kita sesuaikan untuk tanggal-tanggal yang kritis dilaksanakan. Contohnya kayak ya kayak Valkyrie Games itu disesuaikan tanggalnya dan juga kalau ngomongin soal jadwal-jadwal tersebut ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, maka ada dua opsi yaitu offline dan online. Kalaupun eh, tidak bisa dilakukan secara offline, maka diprioritaskan untuk melaksanakan Zoom tapi hadir semua. Pokoknya kalau misalnya banyak yang nggak bisa hadir, ya udah via Zoom aja bisa, gathering juga bisa. Intinya ya seperti itu Mas. Cukup Mas. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian dapat dilanjutkan kepada calon ketua Senat Andika Ariansyah untuk menanggapi pertanyaan dalam 2 menit Baik, dan dimulai dari sekarang. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk tanggapan saya hampir mirip dengan yang disampaikan oleh calon ketua Masyur Gali Oktaviano, di mana di awal periode kepengurusan akan dilaksanakan seperti pemetaan tanggal terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan seluruh kalender akademik yang ada dan mencari di mana tanggal yang tepat untuk melaksanakan program kerja yang sesuai. Melaksanakan program kerja yang sesuai. Seperti diurutkan terlebih dahulu mana program kerja yang memang membutuhkan banyak perguruan tinggi kedinasan yang ikut dalam program kerja tersebut seperti Valkyrie Games dan mana program kerja yang memang bisa tetap dilaksanakan sekalipun beberapa perwakilan dari perguruan tinggi kedinasan dilaksanakan secara daring seperti itu. Jadi langkah yang saya ambil adalah sortirisasi program kerja dan eh, melihat kalender akademik masing-masing perguruan tinggi kedinasan sehingga ketika program kerja dilaksanakan itu tidak membebani atau uh, perguruan tinggi kedinasan yang lain tidak merasa tertinggal atau tidak diajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari calon ketua Senat Andika Ariansyah. Kemudian dapat dilanjutkan yang terakhir kepada calon ketua Senat Azam Muzaffar dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Dengar. Mungkin betul seperti yang disebutkan oleh calon-calon ketua yang sebelumnya, inti dari pemecahan masalah ini yaitu komunikasi, entah itu dari secara luring ataupun daring. Luring yang berarti rapat ataupun daring yang ketika rapat tidak bisa datang. Jadi rapatnya itu dibuat hybrid, ada yang daring, ada pun yang datang langsung. Dengan pembahasan yang mengarah kepada jadwal-jadwal dari para PTK masing-masing untuk mencari di mana titik yang tepat membuat jadwal, di mana menyesuaikan dengan kegiatannya yang apakah perlu diharapkan untuk hadir semua atau mengikuti semua ataupun setidaknya ada perwakilan yang hadir. Dan jangan lupa tetap untuk lebih intens seperti apabila pada saat rapat dia tidak bisa hadir langsung dan juga tidak bisa hadir secara daring, kita perlu tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Sehingga kita juga perlu lebih intens kepada para anggota, bahkan jika perlu, kalau tidak sudah sering atau beberapa kali tidak berkontribusi dalam rapat ataupun dalam kegiatan lainnya, kita perlu mengeceknya secara pribadi atau menghubungi secara pribadi kenapa ada alasan
dari perguruan tinggi itu tidak mengikuti. Mungkin untuk jawaban lainnya sudah tersampaikan oleh rekan-rekan yang lain, karena tetap komunikasilah jalan keluar dari masalah ini. Itu mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon Ketua Senat Azam Muzaffar. Eh, Demikian telah rampung dan selesai pelaksanaan debat terbuka online calon Ketua Majelis Syuro dan calon Ketua Senat periode 2025 dan 2026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya dan ketepatan waktunya dalam pelaksanaan debat kali ini. Saya pribadi mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun salah kata dan sikap. Kepada calon ketua, baik calon ketua Senat maupun calon ketua Majelis Syuro, eh, pada periode kedepannya ditunggu kontribusi-kontribusi lainnya, walaupun terpilih maupun tidak, kita semua sama-sama tergabung dalam forum komunikasi Pokri PTK, yang ini tentunya diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet api perjuangan dari para pemimpin bangsa, dan kita nantinya yang akan melanjutkan itu dapat menjadikan hal ini sebagai tonggak bergeraknya peradaban Islam, khususnya di Indonesia, sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik. Sebelum kita tutup, mari kita laksanakan sesi dokumentasi yang akan dilakukan setelah ini. Eh, Mohon izin kepada host untuk dapat melaksanakan dokumentasi. Untuk sesi foto bersama akan saya pandu. Mohon semuanya untuk on cam terlebih dahulu. Baik, akan saya mulai. Satu, untuk pertama sesinya formal terlebih dahulu. Nanti setelah itu adalah pemegang dada. Baik, untuk yang pertama isi formal terlebih dahulu. Saya mulai. Satu, dua, tiga. Baik, untuk yang kedua adalah saya pegang tangan di garis seperti ini sebagai apa? Oke. Baik, saya mulai. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam debat kami. Juga dengan adanya acara ini dapat membina dan terjalin silaturahmi antar calon terutama dan juga antar kedua negara. Baik, selanjutnya saya akan serahkan pada host. Dengan demikian telah selesailah rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita berikan dan melaksanakan pada hari ini dapat diberikan ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Semoga hasil yang akan diberikan sudah sesuai dengan jerih payah yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada calon ketua Senat maupun Majelis Syuro dapat meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Izin. Terima kasih ya, mohon izin untuk menyesuaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih.